Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haryanto eh, dengan NPM 091058031900, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. A. Pertimbangan melaksanakan pengawasan. 1. Berbagai metode dan teknik pengawasan. Yang pertama itu pengawasan dengan pengecualian. B. Pengawasan terhadap hasil produksi atau output. C. Pengawasan anggaran. Dan D. Pengawasan mutu terpadu. 2. Dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan 1. Kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional. Sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. B. Menghasilkan umpan balik. Sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik informasi. C. Melaporkan penyimpangan. Sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan. D. Efisien dan ekonomi. Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambar tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. B. Teknis pengawasan. Pelaksanaan kebijakan urusan urgensi. Pengawasan kebijakan secara umum ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur atau Bupati Wakil Kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula gubernur kepala daerah berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2. Untuk kepentingan pengawasan umum ini, pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah kabupaten atau kota. Pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan atau penundaan yang pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun dalam kenyataan hal ini tidak perlu terjadi. Apabila gubernur tidak menjalankan kewenangannya, maka wewenang tersebut diambil oleh Menteri Dalam Negeri. Lazimnya jangka waktu penangguhan hanya 6 bulan karena jika terlalu lama akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. C. Atau yang terakhir, teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu secara teknis dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian terkait pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Ya baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.